Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bung Wira. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih kertas, ukuran kertas agar sesuai dengan yang kita miliki. Pertama kita masuk ke size, size di sini ya. Kemudian pilih kertas yang biasa kita gunakan, misalnya A4 yang biasa kita gunakan, kertas pendek, atau F4, atau letter, atau legal. Itu terserah aja. Kemudian kita atur margin, di mana margin ini digunakan untuk melakukan tepian atas, bawah, kiri, kanan. Yang defaultnya yaitu seperti ini, 2,5, 2,5, 2,5 semua. Ini saya memberikan tips, terserah aja mau diikuti atau tidak. Sebenarnya tidak harus sih, tapi saya biasanya menggunakan top itu atas ya, 2 cm, kemudian left itu kiri, sebelah kirinya itu kita gunakan 2,5, bawah 2, dan kanan 2. Itu yang sering saya gunakan agar ketika dijilid itu tidak terpotong ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat sebuah halaman di Microsoft Word, di mana Microsoft Word sebenarnya sudah membuat kita lebih mudah dalam membuat halaman, di mana dia memiliki menu tersendiri, jadi tidak perlu menomorinya satu persatu. Kita masuk ke insert, kemudian kita pilih page numbers, yaitu bottom of page. Oke, kita di sini bisa memilih bagaimana tipe yang kita inginkan, bisa yang ini ya, atau menggunakan tipe yang lain bisa juga. Nah, di situ di footer kita pilih model lain. Nah, model-model ini tentunya banyak yang menarik di sini. Nah, saya akan gunakan yang ini ya. Selain itu, kita juga bisa memilih model lain di footer yang tadi. Kemudian bisa juga di page number. Nah, perbedaannya apa sih footer dan page number itu? Footer dan page number itu biasa digunakan untuk, kalau footer itu biasanya kan di bagian bawah ya, bisa tulisan atau halaman. Kalau page number pasti halaman ya. Kemudian kita akan masuk ke insert. Kita pilih, ini sudah saya sediakan ya, picture. Nah, di sini saya bagaimana caranya menginsert picture itu. Awalnya tadi saya masuk insert, kemudian masuk ke picture, pilih gambar yang telah kita inginkan masuk ke Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa membesarkan maupun mengecilkan gambar tersebut dengan menariknya di ujung ya, sehingga ukurannya tetap proporsional. Kalau kita menariknya di tepian atas ataupun tepian kanan kiri, maka itu biasanya tidak proporsional dengan gambar yang awalnya, dengan ukuran awalnya. Nah, di sini kita bisa melakukan crop atau potong ya. Misalnya ada gambar yang tidak ingin kita tampilkan, di sini kita bisa crop dengan menu format, kemudian kita crop. Kemudian di sini kita bisa memilih yang namanya wrap text ya. Di sini kalau kita ingin gambar tersebut bisa dipindah kemana-mana, atau tuh bisa dipindah kemana-mana ya, seperti ini. Itu bisa menggunakan behind text atau di balik teks, artinya dia bisa menjadi background. Di situ ada banyak pilihan, ada behind text, ada apalagi ya tadi ya, kayak macam-macam lah pokoknya di web text itu. Kemudian ini kalau kita bisa kita kembalikan yang kita potong tadi, jadi artinya kita potong itu sebenarnya hanya sementara ya, bukan kita potong itu kemudian hilang yang sudah kita potong, tidak. Ini bisa dikembalikan dengan crop tadi. Nah, di sini kita bisa masuk web text tadi, bisa kita atur di sini di layout option. Di sini kita bisa menggunakan inline with text, artinya bersebelahan dengan teks.
atau kita bisa menggunakan with text wrapping, artinya bisa nggak cuma atas bawah, bisa kanan kiri teksnya, atau bahkan di dalam gambar tersebut kita tempel teks di atasnya seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan behind text, artinya bisa kita tempel teks. Nah, di sini kita tulis Bung Wira semua, dan di situ gambarnya tetap ada di background ya. Nah, itu gambarnya ada di background, kemudian tuh ada tulisan di atasnya ya. Ini artinya bisa jadi background. Kemudian di sini caranya supaya model kertas tersebut bisa kita atur melalui orientasi, mau horizontal maupun vertikal ya. Kalau biasanya horizontal itu yang seperti ini, kalau yang vertikal itu biasanya yang berdiri ya. Jadi gambarnya bisa muat semua ini. Kemudian ini kita lihat halamannya juga ikut terbawa ya, walaupun kita atur di orientationnya menjadi horizontal seperti ini, maka halamannya tetap ikut panjangnya proporsional, tidak berubah. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan informasi menarik tentang aplikasi di komputer. Sekian dari saya, Bung Wira. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.